kasih setia Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, kami bersyukur Tuhan, bersyukur, kami bersyukur kepadamu Bapa. Bersyukur, terima kasih bersyukur, mari bersyukurlah. Amin. Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu, buat segala kebaikan-Mu yang menjadikan kami masih ada sebagaimana kami ada, yang memberikan kesempatan kami menjalani kehidupan. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan titip dalam kehidupan kami. Segala pujian syukur kami kembalikan, kami persembahkan bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus yang kami muliakan. Dan pagi hari ini, di ruangan ini kami sama-sama mau membuka hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Ajari kami dari Taurat-Mu ya Tuhan. Singkapkan rahasia firman bagi setiap kami. Buka mata kami untuk kami memandang keajaiban dari Taurat. Bentuk, tegur, didik dan ajar setiap kami dengan firman-Mu. Kami mau menjadi pendengar yang baik dari setiap firman yang kami terima hari ini. Dan lebih daripada itu, mampukan kami, sanggupkan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku yang taat dari setiap firman yang kami terima. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami yang menjadi pelaku dari firman yang kami terima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, saya minta tolong bantuan Saudara Rian untuk bisa mengoperasikan LCD ya. Ya, terima kasih. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Tuhan baik buat setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi pagi sebelum ibadah dimulai, saya sempat buka HP dan saya dikejutkan dengan satu berita. Saya nggak tahu berita ini berita yang pasti atau baru hanya sekedar pemberitaan yang orang mengatakan hoax atau bukan. Berita itu adalah mengenai meninggalnya seorang aktor laga kelas dunia. Ya, bintang film action kelas dunia. Mungkin dari setiap kita banyak yang sudah mengetahui. Dan aktor ini bernama Jet Li. Ada yang tahu Jet Li? Pernah nonton film-filmnya Jet Li? Dia seorang aktor bintang laga internasional dan dikabarkan meninggal dunia. Saya belum pastikan beritanya benar atau tidak, tapi saya ketika cek tadi buka HP pagi ini, saya melihat beritanya demikian. Lalu apa maksudnya saya menyampaikan di awal pemberitaan firman Tuhan pagi ini tentang Jet Li? Apa kaitannya? Saya mau bilang begini Bapak Ibu, bahwa hari-hari dalam kehidupan kita harus maknai dengan bijak. Sebab setenar apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, seberkuasa apapun seseorang, masa hidupnya pasti ada batas. Amin. Dan itu kita tidak boleh lupakan. Seperti beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan firman, saya katakan bahwa semakin hari-hari kita lalui dalam kehidupan kita bukan semakin menjauhi kekekalan, tapi kita sedang mendekati kekekalan. Setuju?
Setiap waktu, setiap hari Minggu hari ini, besok hari Senin, besoknya lagi hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, terus berganti bulan, berganti tahun. Kita bukan semakin menjauhi kekekalan, tapi kita sebenarnya sedang mendekati kekekalan. Nah, karena kalau kita memperhatikan dengan bijaksana akan hidup kita, maka saya percaya hidup kita tidak dijalani dengan asal-asal. Setuju, katakan amin. Amin. Pagi hari ini mari lihat Alkitab kita 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. 2 Petrus pasal yang ketiga. Perikop firman Tuhan ini berjudul Hari Tuhan. Ketika kita bicara tentang hari Tuhan, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Apa yang terlintas ketika seseorang mengatakan hari Tuhan? Apakah yang terlintas di pikiran Bapak Ibu itu hari Minggu? Siapa yang terlintas di pikirannya ketika mendengar kata hari Tuhan adalah hari Minggu? Halo? Cicing lagi nih kan? Banyak orang mengira bahwa hari Tuhan itu adalah hari ketika seseorang datang beribadah, datang ke gereja kalau dia orang Kristen. Padahal yang namanya hari Tuhan itu bukan hanya satu hari dalam satu minggu. Hari Tuhan itu harus menjadi setiap waktu, setiap saat, setiap langkah hidup yang kita jalani, itu harus jadi hari Tuhan buat setiap kita. Setuju, katakan amin. Mau itu hari Minggu, mau itu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, kembali lagi ke Minggu, itu hari Tuhan. Dan kita tidak boleh lupa itu. Maksud daripada hari Tuhan ini adalah hari di mana kehadiran Tuhan harus ada nyata dalam hidup kita. Tuhan ada di mana-mana, setuju ya? Tapi tidak di semua hari, di semua kesempatan, di semua tempat Tuhan memanifestasikan kehadirannya. Sekali lagi saya ulang. Tuhan ada di semua tempat. Di sini dia ada? Ada. Di luar dia ada? Ada. Di kota Jakarta dia ada? Ada. Di luar negeri dia ada? Ada. Dalam waktu bersama omnipresent. Dia ada di mana-mana. Mohon maaf. Di tempat perjudian atau kasino, Tuhan ada nggak? Ayo. Tuhan ada nggak, Bapak Ibu? Ada Tuhan nggak di sana? Tuhan ada di mana-mana. Sekali lagi mohon maaf. Di tempat pelacuran, Tuhan ada nggak? Ngapain Tuhan di situ? Tuhan ada di sana? Ada. Karena kalau kita mengatakan Tuhan nggak ada, berarti kita sudah menyangkali omnipresent. Tuhan yang ada di mana-mana. Tapi masalahnya, memang dia ada di mana-mana, tapi tidak di semua tempat dia menyatakan kehadirannya. Setuju? Dan seringkali orang lebih sadar kehadiran makhluk lain daripada kehadiran Tuhan. Setuju? Coba, kalau orang itu benar-benar respon memiliki sikap kepada Tuhan, kegentaran, sikap hormat dan takut kepada Tuhan, itu akan ada sebuah tanda khusus dalam diri orang tersebut. Tapi ternyata, saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Mana yang lebih membawa rasa suasana berubah di dalam hati, dalam hidup manusia. Ketika manusia itu bicara Tuhan dan bicara hantu. Halo? Dan ada yang mulai senyum-senyum. Tuhan, hantu, hampir mirip. Hurufnya nggak ada bedanya. Cuman posisi hurufnya aja yang berbeda. Hurufnya sama. Tuhan, hantu. Tapi ini oknum yang berbeda. Betul? Nah, ketika seseorang bicara tentang Tuhan dan hantu, apalagi kalau bicaranya jam 12 malam, tengah malam. Mana yang lebih membawa hadirat merinding? Hantu atau Tuhan? Mulai senyum-senyum. Hantu atau Tuhan? Mana yang lebih dapat respon ditakuti?
Tuhan atau hantu? Ayah. Tahu ya maksudnya? Apa yang saya maksud dengan saya memberikan kalimat seperti ini? Seringkali orang itu lebih respon terhadap hantu daripada Tuhan. Ketika mendengar kata Tuhan, biasa saja. Suasana hati biasa saja. Tapi begitu bicara tentang hantu, lu jangan nakut-nakutin gua lu. Lu jangan nakut-nakutin gua. Lu mau buat gua jantungan ya? Ya, lebih sadar hadirat hantu daripada hadirat Tuhan. Tapi sesungguhnya kalau kita bicara tentang kehadiran, setan tidak ada di mana tempat. Di semua tempat, setan tidak bisa hadir di mana-mana. Dalam satu wujud ya, dalam satu pribadi tunggal. Tapi orang mengatakan di sana ada setan, di sini ada setan. Di mana-mana berarti setannya ada. Setannya enggak satu, setannya banyak. Tapi kalau Tuhan ada di mana-mana, Tuhannya satu, Tuhan enggak banyak. Amin. Itu bedanya. Kalau orang mengatakan setan juga ada di mana-mana, salah. Setan enggak ada di mana-mana. Loh, yang ada di sana siapa? Itu mungkin ajudan-ajudannya, asisten-asistennya, anak buahnya. Saya seringkali bilang begini, kalau orang percaya takut sama setan, yang setan mewujudkan dirinya, itu setan yang kelas kuno, setan yang nggak lulus dididik oleh atasannya. Kenapa? Setan misinya satu. Kalau setan cuma ngepreng-ngepreng, orang jadi takut. Setan cuma nakut-nakutin manusia. Pertanyaannya sederhana, ada yang mau jadi pengikutnya? Nggak ada, semua pada kabur. Ini setan gagal nih. Kalau ketemu bosnya dimarahin. Lu kerjaannya ngeprank lu. Lu kerjaannya nakut-nakutin doang. Bukankah kita mengatakan pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan? Itu tujuannya. Kalau cuma nakut-nakutin orang takut, orang nggak mau membangun hubungan. Tapi banyak orang kenyataannya takut dengan model yang seperti itu. Kita tidak perlu takut dengan kehadiran setan. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saya masih ingat ketika saya di Seminari Battle. Dulu ya 20 tahun lalu lebih. 20 tahun yang lalu lebih. Itu enggak kayak sekarang. Ya, Sally sedang menuntut ilmu sekolah di Seminari Battle. Dulu enggak seperti yang sekarang. Enak yang sekarang. Ya asramanya pakai AC. 20 tahun yang lalu lebih saya nggak ada AC di sana. Mohon maaf, ada kutu busuk. Jadi malam-malam garuk-garuk. Bukan nyamuk, tapi begitu dilihat ada kutu busuk. Nah, ada cerita-cerita, banyak cerita-cerita yang dikisahkan bahwa angker katanya. Di Seminari Battle itu angker. Ada juga orang mahasiswa yang kerasukan. Saya juga heran gitu. Anak sekolah kitab kerasukan. Ada sekolah kitab kerasukan. Ini kenapa? Tapi ada juga yang kerasukannya pura-pura, bukan kerasukan, stres. Makanya dulu kepala asramanya Bapak Pendeta Erastus Abdono dulu. Sekarang dia sudah GSKI. Ketika dia datangi seorang mahasiswa yang kelihatannya kerasukan, dilayani oleh banyak kakak kelas waktu itu. Saya ngintip dari jendela. Nah, kan saya tingkat-tingkat awal, saya nggak berani ngelihat gitu kan. Saya hanya ngelihat dari jendela. Diusir, ditengking-tengking. Wah, dia manifestasi dengan jurus-jurus silat karate. Mungkin ya sebelum masuk di seminari ini dia belajar hal-hal yang seperti itu. Sampai diisi mungkin ya. Wah, sampai ditengking-tengking berjam-jam nggak keluar-keluar. Saya juga jadi tanda tanya gitu. Kenapa mahasiswa sekolah kita kok nengking-nengking nggak keluar-keluar? Ini setan lama banget. Dan ketika kepala asramanya datang,
Yang bikin saya kaget, saya lihat dari jendela, dari kaca luar, dia cuma lihat, dia gulung baju ke mejanya, lalu dia lihat sebentar, dia keluar dulu, dia simpan tasnya karena dia baru pelayanan, selesai pelayanan. Dia masuk lagi, dan yang bikin saya kaget apa? Dia tidak berdoa, dia tidak mendoakan, "Hai setan keluar!" Tapi dia tiba-tiba datang, dia tendang itu. Wah! Ditendang, jatuh. Aku bakar dengan api Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Selesai. Cuman gitu doang. Nggak seru. Cuman gitu doang, Bapak Ibu. Apakah kuasa itu hanya dimiliki oleh orang tertentu? Tidak. Tunduk kepada Allah, lawan iblis. Dia akan lari daripada kita. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Amin. Nah, sekarang kembali kepada apa yang tertulis dalam 2 Petrus pasal 3 tentang hari Tuhan. Hari Tuhan itu menjadi hari di mana Tuhan menyatakan kehadirannya dalam hidup kita. Kalau Tuhan menyatakan kehadirannya dalam hidup kita, itu akan menjadi hari Tuhan. Tapi ketika Tuhan tidak menyatakan kehadirannya dalam hidup kita, itu bisa jadi bukan hari Tuhan. Memang konteks dari 2 Petrus pasal 3 ini tidak bicara tentang hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Ini bicara tentang second coming. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, konteksnya itu. Tetapi saya mau bilang begini, sebelum kita berpikir tentang second coming, tentang kedatangannya yang kedua kali, maka kita harus berpikir, setiap hari itu akan jadi kesempatan buat kita menjadikan hari itu menjadi hari Tuhan, atau justru menjadi hari saya. Hari saya. Hari di mana saya harus memenuhi keinginan-keinginan saya. Hobi-hobi saya. Kehendak-kehendak saya. Urusan dengan Tuhan. Urusan dengan hal-hal yang rohani nanti saja. Banyak orang seringkali bilangnya begitu. Ayo ke gereja nanti. Ayo makan-makan. Kapan? Di mana? Ayo ke gereja nanti. Yuk kita piknik yuk. Kapan? Di mana? Gratis enggak? Gitu ya. Apalagi kalau udah gratis, udah paling cepat ya. Kumpul jam 7, jam 5 pagi dia udah datang. Atau paling tidak jam 5 pagi dia udah siap-siap. Tapi coba untuk cari Tuhan, untuk ke gereja Allah. Apalagi gerejanya sepertinya menjenuhkan. Suasananya enggak oke. Seringkali banyak orang mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan itu mencari suasana. Bukan betul-betul mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Suka atau tidak suka? Kalau boleh saya katakan, banyak orang hanya cari suasana. Sehingga ketika gerejanya, udah kecil, jemaat sedikit, musiknya nggak oke. Ya yang melayani Tuhan juga nggak profesional. Jenuh saya. Lu lagi gua lihat gitu ya. Wajah-wajah membosankan. Saya mau cari suasana yang baru. Bapak Ibu, kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh tempat. Amin. Manifestasi kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh tempat, tidak ditentukan sana, tidak ditentukan oleh orang yang melakukan pelayanannya. Tapi manifestasi kehadiran Tuhan itu ditentukan dari respon setiap kita. Saya mau sampaikan begini. Sekalipun misalnya hari ini betul-betul Rasul Paulus yang berdiri. Bayangkanlah yang di depan ini Rasul Paulus. Ketawanya ngeledek. Kan saya suruh bilang bayangkan ya. Sekelas Rasul Paulus, seorang rasul yang menulis 27 kitab dalam perjanjian baru. Begitu hebat dipakai Tuhan. Sapu tangannya itu bisa nyembuhin orang sakit. Coba sapu tangan kita. Ada yang bawa sapu tangan? Bukan yang sembuh jadi sakit. Yang sembuh jadi sakit lagi. Yang sakit jadi sembuh. Tapi yang sembuh bisa jadi sakit. Ini
sapu tangan Rasul Paulus loh, di bawah bisa nyembuhin orang sakit. Atau sekelas Petrus yang berdiri ketika dia berkhotbah kan 3.000 jiwa bertobat. Bayangannya menyentuh orang sakit sembuh. Bayangan kita, orang pengen diinjek-injek gitu. Ini bayangan siapa sih? Ya. Maksud saya begini. Sekelas Rasul pun kalau responnya enggak baik, tetap. Saya mau tanya, Bapak Ibu baca Alkitab setiap hari? Ketika Bapak Ibu baca Alkitab setiap hari, apakah semua orang yang dilayani oleh Rasul Paulus setuju dan sepakat dengan apa yang disampaikan? Merespon dengan benar? Tidak. Bahkan ada orang-orang yang enggak setuju, orang-orang yang mencibir, orang-orang yang tidak mau menerima. Padahal Rasul ini dipakai dan diurapi Tuhan. Petrus sama. Walaupun dia pernah dalam satu kali peristiwa 3.000 orang bertobat. Tapi tidak semua merespon. Bahkan mohon maaf. Sekelas Tuhan Yesus pun. Di antara 12 murid. Ada satu yang gagal. Namanya siapa? Yudas Iskariot. Apakah itu berarti Yesusnya yang gagal? Masa Yesus gagal? Yesus gak pernah gagal. Tapi kenapa ada Yudas Iskariot di antara 12 murid yang mengkhianat, bahkan matinya bunuh diri? Bukankah ini menunjukkan gagalnya seorang guru? Gagalnya seorang pemimpin? Gagal. Tapi apakah gagalnya Yudas adalah kegagalan Yesus? Karena Yudas sendiri punya respon yang salah. Yesus sudah hadir, memanifestasikan dirinya, berinkarnasi, melihat secara langsung. Tapi masih bisa gagal. Nah, sekarang kita nggak pernah lihat langsung Yesus. Nggak pernah makan sama-sama dengan Yesus secara langsung seperti Yudas Iskariot, seperti Petrus, seperti Yakobus, seperti Yohanes. Lalu dengan tingkat iman kita yang sekarang, dengan hidup kerohanian kita sekarang, apakah ketika kita selesaikan hidup kita, lalu sorga menyambut? Ini menjadi pertanyaan serius. Tanyakan. Sekelas rasul-rasul yang 12 itu, Yudas Iskariot gagal. Sudah lihat langsung. Sudah makan langsung. Sudah tahu bentuk fisiknya, wujudnya Yesus ketika berinkarnasi. Kita belum. Kita memang menyembah dia, kita memang memuji dia, memuliakan dia, tapi kita nggak pernah langsung menatap, langsung bersentuhan dengan pribadi itu. Kita bersentuhan di hadirat, tapi Yudas Iskariot bukan hanya di hadiratnya dengan sebuah suasana yang merinding-merinding begitu, tapi benar-benar lihat langsung. Tahu langsung makanan apa yang dimakan oleh Yesus. Bagaimana cara makannya. Bagaimana cara ngunyah makanannya. Apakah ngunyah dengan lembut atau ceplak. Tahu. Kita nggak tahu. Nah, dengan keadaan yang seperti demikian. Lalu kita tidak benar mau serius hidup untuk Tuhan. Maka pertanyaannya sederhana. Setelah kita selesai dengan kehidupan ini, kita mau kemana? Kalau hari Tuhan itu datang. Sekarang kita belajar tentang ini. Saya mau tanya dengan pertanyaan berikut Bapak Ibu. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan manusia kalau Tuhan tidak memiliki kesabaran lagi? Coba saya tanya dulu. Tuhan itu panjang sabar enggak? Siapa yang setuju Tuhan panjang sabar? Apakah panjang sabarnya Tuhan itu tanpa batas atau ada batasnya? Ini pertanyaan yang kedua lebih sulit dari pertanyaan pertama. Sekali lagi, kita setuju ya Tuhan itu panjang sabar. Tapi pertanyaan saya yang kedua, panjang sabarnya Tuhan itu ada batasnya enggak? Siapa yang setuju ada batas?
Siapa yang tidak setuju? Siapa yang tidak dua-duanya? Yang setuju angkat tangan, yang tidak setuju angkat tangan, yang tidak dua-duanya angkat kaki. Masa angkat kaki? Khotbah belum selesai, ibadah belum selesai. Tuhan memang panjang sabar, tetapi ingat, panjang sabarnya Tuhan itu bukan tanpa batas. Bukan unlimited, tapi limited. Ada titik batas. Sebenarnya bukan kesabarannya Tuhan itu yang terbatas, tapi kesabaran Tuhan itu dibatasi dengan tindakan manusia yang tidak merespon kesabaran. Tuhan panjang sabar, tapi Alkitab memberi peringatan loh, Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Ada satu titik di mana ketika kamu terus tabur, Tuhan bilang, saatnya menuai. Dan ketika saatnya menuai, habis. Apa saja yang kau tabur, itu nanti yang kau tuai. Kau nggak bisa harapkan tabur semangka, tumbuhnya sirih. Hanya Bruri Pesolima lah yang bisa buat itu. Karena buah semangka berdaun sirih. Ya, ke buah semangka berdaun sirih. Hanya Bruri Pesolima. Ya, Peso 6 nggak ada. Bruri Pesolima, buah semangka berdaun sirih. Ada nggak buah semangka berdaun sirih? Nggak ada. Kalaupun ada, itu ditempel itu buat dekorasi pernikahan mungkin atau dekorasi perpisahan sekolah. Nggak ada. Apa yang ditabur itu yang dituai. Jadi kalau sudah limitnya memenuhi, selesai. Apa yang akan terjadi jika Tuhan tidak memiliki kesabaran lagi? Apakah mungkin Tuhan tidak sabar lagi? Kalau kita berkata kesabaran Tuhan itu unlimited, maka pertanyaan saya sederhana. Kenapa Allah binasakan bumi waktu zaman Nuh dengan air bah? Kalau Tuhan punya kesabaran yang unlimited. Lalu kenapa ada Sodom dan Gomora? Api turun dari langit kalau Tuhan punya kesabaran yang unlimited. Kalau unlimited nggak boleh marah dong. Kalau unlimited nggak boleh musnahkan dong. Kan tanpa batas. Tapi kenapa ada Sodom Gomora? Ada peristiwa air bah. Sebenarnya bukan kesabarannya Tuhan itu yang terbatas. Tapi karena dibatasi oleh kelakuan manusia. Sekali lagi, bukan kesabaran Tuhannya yang terbatas. Tapi karena manusia membatasi kesabaran Tuhan. Tuhan bilang, ayo nak bertobat. Nak kembali kepadaku. Gampang Tuhan, nanti saja Tuhan. Minggu depan kan ada waktu. Banyak orang seringkali berpikir begitu. Nah, nanti ke gereja minggu depan. Makanya saya pernah bilang, minggu depannya kemungkinan masih bisa ada. Tapi orang yang bilang minggu depannya kemungkinan bisa tidak ada. Ya kan? Ketika seseorang mengatakan minggu depannya kemungkinan masih ada kalau Tuhan belum datang kedua kalinya, bumi belum kiamat. Tapi orang yang bilang minggu depan itu kemungkinan dianya yang sudah tidak ada. Maksudnya ya tafsirkanlah. Bisa karena banyak hal. Ya nggak bisa sombong. Jadi kalau kesabaran Tuhan itu sudah selesai, habis kita. Mari kita loncat ayat 9 dan ayat yang ke-15. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Titik. Kesabaran Tuhan ada satu titik di mana kita membatasinya dengan ketidaktaatan kita. Dan di ayat yang ke-15 dengan jelas Alkitab berkata bahwa anggaplah
sebagai kesempatan. Kesabaran Tuhan itu anggap sebagai kesempatan. Nah, pertanyaan saya, apakah kesempatan itu unlimited? Apakah kesempatan itu tanpa batas? Kesempatan itu ada batasnya. Kesempatan itu ada batasnya. Hari ini kita diberikan kesempatan. Tapi besok-besok, minggu depan, bulan depan, kesempatan itu belum tentu masih dipercayakan kepada kita. Kesempatan itu ada batasnya. Makanya di ayat yang ke-15, sebab itu saudara-saudara yang terkasih, ayat yang ke-15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu. Tuhan masih kasih kesempatan. Tapi kalau kesempatan ini kita tidak pergunakan, selesai, terbatas. Kita nggak bisa sombong. Seperti pemberitaan di awal tadi. Seorang aktor harus meninggal dunia, mau aktor kek, mau presiden kek, mau rakyat jelata atau orang terpelajar, orang kaya, orang miskin, semua mati. 3 fakta hidup. 1, hidup ini singkat. 2, yang singkat ini kita tidak tahu berapa lama. 3, hidup yang singkat dan yang cuma 1 kali, yang tidak tahu berapa lama, singkat 1 kali. Yang ketiga, kita tidak tahu kapan selesainya. Tidak dikendali kita. Makanya Alkitab memberitahukan berjaga-jaga. Tentang hari Tuhan, second coming, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan masih kasih kesabaran. Supaya apa? Tujuannya satu. Supaya jangan ada yang binasa. Kalau hari ini Bapak Ibu kita jadi orang percaya, jadi orang Kristen. Jadilah orang Kristen yang sejati. Jangan jadi orang Kristen yang tidak sejati. Kenapa? Bisa sih, mohon maaf, tubuhnya hadir di gereja. Tapi pikirannya nggak di gereja. Bisa sih tubuh fisiknya hadir di ibadah. Tapi aktivitasnya ketika beribadah bukan aktivitas dengan Tuhannya, tapi aktivitas dengan handphonenya. Aktivitas bukan dengan Tuhannya, tapi aktivitas sibuk dengan kiri kanan depan belakangnya. Bisa. Bukan tidak bisa. Dan terlebih zaman sekarang, sejak peristiwa COVID-19, bagaimana pola pelayanan gereja mengalami kegoncangan dan mengalami perubahan. Bahkan mohon maaf, sampai hari ini pun ada yang masih ikutnya online terus. Online terus. Padahal sudah bisa kumpul bersama. Online terus. Apakah online itu tidak baik? Tidak benar? Saya mau bilang begini. Kembali kepada apa yang Alkitab tulis. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Loh, online juga kan pertemuan ibadah. Bukan tatap muka, tapi tatap layar. Dan, mohon maaf, kalau sinyalnya jelek, begitu lagi berdoa, mari kita berdoa. Bapa, coba, jujur, ayo, ketika kita ikut, terus kita nyelanggap aja. Buyar nggak konsentrasi? Buyar kan? Lalu kita pindah channel. Ini sinyalnya jelek. Cari tempat lain. Alkitab tidak pernah memerintahkan online. Ya memang sih zaman dulu kan nggak ada online kan. Alkitab memerintahkan pertemuan-pertemuan ibadah jangan ditinggalkan. Supaya kita saling bisa membangun dan mendoakan. Manusia itu makhluk sosial. Sejak awal Tuhan ciptakan manusia itu makhluk sosial, nggak bisa hidup diri sendiri. Makhluk sosial. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Sejak semula dalam Kejadian pasal 2 ayat 18.
Manusia itu makhluk sosial. Jadi gaulnya jangan sama gadget. Gaul sama yang nyata. Ya kita nonton di gadget boleh. Tapi jangan tinggalkan waktu persekutuan seperti ini. Karena ini yang diperintahkan Tuhan. Bukan yang online yang diperintahkan Tuhan. Yang ini yang diperintahkan Tuhan. Makanya ketika COVID-19 mulai menghajar. Tuhan murnikan. Tuhan murnikan. Siapa yang punya hati, siapa yang tidak. Siapa yang serius dengan Tuhannya, siapa yang tidak. Dan mohon maaf ya. Saya seringkali ulang-ulang berita seperti ini. Ya ketika ikutin ibadah online. Menjadikan umat tidak fair. Tidak fairnya di mana? Oke, misalnya ya. Kita akan berikan persembahan. Akan ada scan QR kan. Sekarang scan QR. Cek, persembahan kirim. Oke. Pelayanan pekerjaan Tuhan memerlukan dana. Memerlukan biaya. Nggak bisa bayar listrik gereja. Datang ke PLN. Atau Bapak Gembala juga bersama staf datang ke PLN. Pak, kami mau bayar listrik dengan imannya. Kami doakan supaya PLN diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Diusir. Ini apa ini? Nggak bisa bayar listrik gereja pakai iman. Harus pakai fulus. Pakai duit. Ya. Cepet. Ya ikut online. Persembahannya dikirim. Di online. Tapi mohon maaf. Pelayanan pastoralnya, pelayanan pengembalaannya tidak tersentuh di online. Ketika dia mengalami sebuah pergumulan. Apakah didatangi yang online-nya? Tidak. Didatanginya di mana? Tempat di mana dia berjemaat berdomisili di tempat yang terdekatnya. Cari. Dan kalau boleh saya katakan, ini tidak fair. Ini tidak fair. Anda memberikan, berkorban di sana, tapi maksud saya begini, kesenangannya kau lempar di sana, tapi kesusahannya kau berikan di sini. Di sini harus menangis. Tuhan, coba. Di sana, haleluya, kita diberkati Tuhan. Di sini, Tuhan, tolong. Wah, ini iri. Bukan, saya bukan iri. Demi nama Yesus. Kalau harga pelayanan saya ditentukan dengan fulus dan duit, maka lebih baik saya copot kependetaan saya. Saya copot kependetaan saya. Kalau demi fulus, demi duit. Tapi saya ingin menyampaikan, mari jadi gereja yang benar. Hari Tuhan itu akan terjadi. Second coming itu akan datang. Tapi sebelum second coming itu datang, hari Tuhan itu akan terjadi secara pribadi kepada kita masing-masing. Lalu, kalau hari Tuhan, kesabarannya masih diberikan kepada kita. Untuk apa? Tujuannya tadi, supaya kita selamat tidak binasa. Tapi keselamatan itu tidak akan pernah kita terima tanpa sebuah respon. Tuhan Yesus mati tersalib untuk semua manusia. Amin. Amin. Tapi pertanyaan saya, pastikah semua manusia diselamatkan karena Yesus sudah mati di salib? Coba sekali lagi ya. Yesus tersalib bagi semua manusia. Amin. Untuk apa dia mati tersalib? Supaya manusia diampuni dosanya. Supaya apa? Ketika manusia diampuni dosanya, tujuan akhirnya apa? Supaya manusia selamat. Masuk surga. Tujuannya kan gitu kan sederhananya. Tapi pertanyaan selanjutnya. Apakah benar semua manusia pasti selamat dan masuk surga? Loh kan Yesus sudah mati di salib. Berarti sandiwara dong. Yesus mati di salib untuk semua dosa, supaya orang berterima keselamatan. Betul? Amin. Tapi apakah semua manusia itu akan pasti diselamatkan? Kenapa?
Kenapa? Karena Yesus mati di salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Sampai dia berseru seperti itu, menanggung dosa manusia. Tapi apakah semua manusia pasti selamat? Tidak. Kenapa? Karena keselamatan membutuhkan respon. Kita belajar dari 2 Petrus. Yang pertama, lihat ayat 2 dan ayat yang keempat. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Tidak semua orang pasti diselamatkan, sekalipun Yesus sudah berkorban di atas kayu salib. Kenapa? Apa Yesus gagal? Bukan. Gagalnya bukan pada Yesus. Gagalnya karena manusia tidak memiliki respon yang benar. Jangan jadi pengecek-pengecek. Hari-hari ini ada banyak orang percaya yang jadi pengecek. Kenapa? Bisa karena kecewa. Bisa karena doa-doanya selama ini tidak dijawab Tuhan. Apa? Pendeta penipu. Tuhan baik, Tuhan baik. Mana? Pendeta hanya memperkaya dirinya sendiri. Jemaat kerja keras, banting tulang. Tulang dibanting-banting. Wah, kerja keras. Udah gitu yang nikmati pendeta. Waduh. Mana? Ngecek mereka. Apalagi kalau sudah disampaikan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mendidik, mengajar, bahkan menegur. Waduh. Ketika masuk di dalam pengajaran second coming ini, ada orang yang mulai apatis. 5 tahun yang lalu udah ada pengkhotbah akhir zaman. 10 tahun yang lalu ada pengkhotbah akhir zaman. Bahkan waktu dulu tahun 92, saya ingat sampai sekarang. Waktu tahun 92 ada hamba Tuhan dari luar negeri, dari Korea datang. Dulu ibadahnya belum di sini, tapi masih di belakang. Saya masih ingat ada hamba Tuhan dari luar negeri, dari Korea. Dia berkhotbah tentang akhir zaman. Dan dalam khotbahnya dia bicara tentang rapture, tentang pengangkatan. Dan ketika dia sampaikan khotbah tentang pengangkatan, ini yang menyedihkan. Karena hamba Tuhan ini berani menentukan tanggalnya. 28 Oktober tahun 92. Yesus akan datang. Oh. Jemaat mulai ketakutan itu. Dan di antara jemaat yang ketakutan, saya masih ingat sampai sekarang ada seorang jemaat yang komunikasi, seorang bapak komunikasi dengan seorang ibu. Dan ibu ini guru sekolah minggu. Bapak ini bilang, Bu, nanti kalau terjadi rapture, kalau ibu yang diangkat, saya ketinggalan, tolong Bu ya, saya siapkan tambang, saya siapkan tali, Bu pegang tali ya, supaya kalau saya nggak diangkat, saya ikut keangkat. Sampai segitunya loh Bapak Ibu. Tentang second coming. Karena berpikir bahwa dia kan guru sekolah minggu, saya jemaat biasa. Jadi kalau nanti saya yang diangkat, ibu ini yang diangkat, saya nggak diangkat, saya kasih tambang supaya ikut bisa naik. Saya dengar waktu itu sebagai seorang anak yang masih berusia SMP. Saya dengar. Lalu logika saya jalan. Bapak ini kurang ajar. Bapak ini akan menggagalkan pengangkatan si ibu. Kenapa? Karena ada hukum gravitasi bumi. Kita sekolah diajar di fisika ada hukum gravitasi. Benda yang naik ke atas, ketika ada hukum gravitasi berlaku, benda itu akan jatuh ke bawah. Satu.
Ketika ada benda yang lebih ringan naik ke atas, lalu ditarik oleh benda yang lebih berat di bawahnya. Apakah yang benda yang berat di bawah yang akan naik atau yang ringan di atas itu yang akan turun? Menurut hukum gravitasi, yang ringan yang di atas yang turun. Di bawah yang berat, nggak mungkin diangkat. Nah, persoalannya si ibu ini kurus. Si bapak, udah mulai lihat nih, udah mulai ke saya ya. Bapak itu bukan saya. Bapak itu gendut. Maka secara hukum gravitasi saja, Anda akan menggagalkan rapture si ibu ini. Dan ibu ini akan protes seumur hidup. 5 turunan, 8 tanjakan, 10 tikungan. Tidak akan ada maaf bagimu. Gagal. Bertahun-tahun yang lalu berita akhir zaman disampaikan, tapi Yesus sudah datang? Belum. Ambillah pengejek-pengejek. Bagaimana sekarang dengan kita? Pakai kita pernah menjadi pengejek. Kekecewaan bisa menjadi seseorang jadi pengejek. Kita waspada. Sebab ketika kita jadi pengejek, keselamatan tidak jadi bagian dari hidup kita. Kenapa? Karena yang mengejek pasti akan meninggalkan Tuhan. Yang kedua, lihat ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Jangan sengaja tidak mau tahu. Ayat yang ke-5. Saya akan baca ayat yang ke-5 saja ya. Mereka sengaja tidak mau tahu. Garis bawahi kata tidak mau tahu. Kenapa keselamatan, kesabaran yang Tuhan berikan sebagai kesempatan ini tidak dipergunakan dengan baik, pada akhirnya binasa? Karena orang cuek, tidak mau tahu. Dianggapnya perkara-perkara dengan Tuhan, urusan-urusan rohani itu jangan terlalu mendalam. Itu buat pendeta, itu konsumsi hamba-hamba Tuhan, itu bukan konsumsi saya. Konsumsi saya adalah bagaimana saya jualan saya laku. Bagaimana saya sekolah, saya berprestasi, saya lulus. Itu urusan saya. Urusan rohani, urusan ayat-ayat Alkitab, urusan firman Tuhan, urusan pendeta. Begitu? Tidak. Jangan tidak mau tahu. Cari tahu keinginan hati Tuhan. Saya mulai membaca Alkitab bukan ketika saya sekolah Alkitab. Saya membaca Alkitab sejak kelas 4 SD. Ketika itu saya dapat Alkitab gratis dari Persekutuan Doa Sion. Ada capnya dan ciri khas Alkitab yang dibagikan di PD Sion. Itu ada tulisan, tidak diperjualbelikan. Saya dapat Alkitab. Saya mulai baca. Dari Kejadian sampai Wahyu. Sejak kelas 4 SD. Bapak Ibu, jangan tidak mau tahu tentang firman. Cari tahu. Belajar yang benar. Karena kalau tidak, salah satu kedatangan Tuhan yang paling membahayakan adalah terjadinya penyesatan. Kalau umat tidak mendengar, belajar firman secara benar, kita bisa disesatkan. Penyesatan itu tanda yang paling membahayakan. Tanda kedatangan Tuhan. Bukan tanda peperangan. Bangsa bangkit melawan bangsa, itu hanya fisiknya yang mati. Tapi kalau tersesat, rohnya yang mati. Kalau rohnya yang mati, bukan dikubur di tanah, tapi di dalam kebinasan kekal, api neraka. Makanya belajar yang benar. Jangan gampang setuju. Bukankah Rasul Paulus juga mengatakan, uji segala sesuatu. Jadi seperti pagi hari ini, Bapak Ibu mendengar apa yang saya sampaikan. Perhatikan dengan baik, jangan terima mentah-mentah. Filter. Karena tidak semua apa yang disampaikan si pengkhotbah itu bisa kebenaran yang mutlak benar. Bisa jadi ada unsur-unsur keinginan-keinginan jahat si pengkhotbah untuk memodifikasi firman. Uji. Makanya dari tempat ini uji. Bapak Ibu mendengar apa yang saya sampaikan, uji. Saya sendiri menguji. Jujur, ketika hari Rabu kemarin pun di ibadah WBI saya sampaikan. Sebenarnya kalau takut, saya takut. Menyampaikan khotbah seperti ini, bukan hanya sekedar cuap-cuap ngomong. Bukan. Saya harus mempertanggungjawabkan. Dan tanggung jawab seorang pengkhotbah lebih besar daripada tanggung jawab si pendengar. Kalau saya salah, kalau saya sesat,
Yang hadir 100, maka 101 orang yang tersesat. Kalau yang hadir 1000, 1001 yang tersesat. Maka saya harus berhati-hati. Jangan sampai, wah saya sudah pelayanan khotbah seperti ini, lalu saya meninggal dunia. Dan saya ketemu Tuhan, Tuhan bilang, "Hanya daripadaku kamu membuat kejahatan." Tuhan, loh masa sih pendeta ditolak? Ya, jangankan pendeta. Tadi kan saya bilang kan, Yudas Iskariot loh. Ring satunya Yesus. Gagal. Apalagi yang baju hitam di depannya ini. Udah bajunya hitam, kulitnya hitam. Giginya jangan hitam. Kalau giginya hitam bahaya. Kabur kan nanti Bapak Ibu. Pendeta jarang mandi kayaknya. Yang ketiga, jangan membandingkan apalagi menyamakan waktu Tuhan dengan waktu kita. Ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kenapa orang jadi tidak serius dengan Tuhan? Karena menganggap ingin menyamakan waktu Tuhan dengan waktunya. Berapa banyak doa-doa yang selama ini kita doakan belum ada jawaban terjadi. Jangan samakan waktu Tuhan dengan waktu kita. Ingat, waktu itu dalam bahasa asli itu dipakai 2 kata. 1 kronos, 2 kairos. Dan Tuhan itu bergerak di kairos, bukan di kronos. Kronos itu apa? Kronos itu sekarang. Saya punya waktu berapa jam lagi Om? Sekarang sudah mau 8:30. Itu kronos. Hari Minggu itu kronos. Besok Senin itu kronos. Hari ini bulan Juni itu kronos. Dan banyak orang inginnya bergerak di kronos. Tuhan, saya sejak bulan Juni berdoa. Bulan Juli ya Tuhan. Kronos tiba dengan kronos. Tapi Tuhan bergerak dalam waktu kairos. Kairos itu tidak ditentukan bulan Juni, jam 1, jam 2. Tapi kairos itu bicara tentang momentum, kesempatan. Kita nggak prediksi tiba-tiba, wah, kok dapat? Tidak diharap-harap terjadi. Mujizat Tuhan itu kairos. Kuasa Allah dinyatakan, itu kairos. Jangan bandingkan waktu Tuhan, supaya kita tidak jadi kecewa dan akhirnya tidak selamat. Yang terakhir, yang keempat. Ayat 10 dan ayat yang ke-12. Jadikan kesempatan sekarang untuk hidup saleh dan suci. Yang paling Tuhan inginkan adalah poinnya di ayat yang keempat. Di poin yang keempat ini, ayat 10 dan 12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saya terfokus kepada ayat yang ke-12. Setiap kita menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Tapi coba lanjutkan kalimatnya. Saya terfokus dan tertarik dengan ayat yang ke-12. Yaitu kamu yang menantikan dan ada kata di situ. Dan mempercepat. Wow. Mempercepat loh. Pengen cepat ketemu Tuhan atau lambat? Dunia ini sudah semakin jahat. Hidup semakin berat. Bukan berarti kita harus putus asa, frustasi. Nah, Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih daripada dunia ini. Dan itu bisa dipercepat atau diperlambat. Tergantung respon kita. Mempercepat. Banyak orang hanya menunggu. Tapi Alkitab mengatakan, percepat. Siapkan diri kita. Amin. Supaya hari Tuhan datang untuk membawa
kebahagiaan dan berkat buat setiap kita. Bukan untuk membawa kita kepada kebinasaan. Karena ketika hari Tuhan itu datang, yang terjadi satu, akan menjadikan kita orang-orang yang menerima berkat, atau justru akan menjadikan kita menjadi orang yang tertolak. Sahabat saya, hambaku yang baik dan setia, atau hanya dari hadapanku kamu pembuat kejahatan. Amin. Mari kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Durasi hidup dan kesempatan hidup yang kita jalani sebagai sebuah kesempatan kesabaran Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Jadikan setiap hari menjadi harinya Tuhan. Sebelum second coming, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu terjadi, maka jadikan setiap hari yang kita lalui akan menjadi hari Tuhan secara pribadi datang dalam kehidupan kita. Dia panjang sabar, tapi jangan buat panjang sabarnya Tuhan itu menjadi sia-sia. Ada batas di mana kesabaran Tuhan itu akan berhenti dan selesai. Makanya Alkitab memberikan peringatan. Anggaplah kesabaran Tuhan ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita beroleh selamat. Banyaklah yang kau perbuat ya Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Mari kita angkat pujian tadi. Banyaklah yang telah kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup rencanamu Tuhan indah terjadi di hidup. Engkau Bapa yang baik, mengerti segala yang ku perlu, segala yang kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Jadi umat yang siap, didapati tanpa cacat, tanpa celah, hidup dalam kesolehan, menggunakan kesempatan, menjaga kesabaran Tuhan dan tidak menyia-nyiakannya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Kasih sayang di dalam hidup. Ku bersyukur. Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih sayang di dalam hidup. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Mari, Bapak Pimpin Anda yang akan maju ke depan untuk pimpin doa. Bersyukur, haleluya. Bapak Pimpin Anda yang akan berdoa. Amin. Segera di dalam hidup.